Oke, baiklah. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana mengirim tagihan piutang lewat Accurate Post. Jadi mengirim dan juga membayar sekaligus beberapa tagihan piutang. Jadi contoh ya. Nah, di sini saya masuk ke piutang. Nah, di piutang saya lihat di bangunan perkasa. Nah, perhatikan bangunan perkasa ini ada memiliki yang namanya nomor telepon dan email. Nah, contoh, saya mau pilih semua, bisa, ya. Atau saya pilih hanya 3 saja ya. Misalnya yang ini, yang saya pilih yang 3 ya. Misalnya yang 3 ini saya pilih. Oke. Nah, setelah itu saya klik lanjutkan. Nah, dilanjutkan ini saya bisa klik kirim tagihan, ya, seperti itu. Nah, secara otomatis dia akan mendeteksi nomor HP dan juga alamat email. Alamat email yang mana? Yang sudah saya setting di sini ya, di bangunan perkasa ini. Nah, di daftar penjualan, pelanggan, dan di bangunan perkasa sudah saya setting. Jadi sudah langsung terbaca. Jadi, misalnya, ini saya kirim ya. Nah, jadi ini bukan pembayaran, tapi hanya sekedar mengirim. Bayar dong gitu. Oke. Nah, saya kirim lewat WA. Nah, oke, ini belum bisa ditampilkan karena ada masalah, tetapi sebenarnya bisa ya kalau saya menggunakan ini perangkat yang lain ya. Oke, saya coba lagi misalnya ini telepon ya, ini tidak bisa untuk diakses. Jadi kirim tagihan ya, kirim tagihan. Coba saya kirim lewat email. Nah, ini juga tidak bisa. Ini karena masalah dari perangkat saya juga. Oke, tapi tidak apa-apa. Nah, artinya di sini, nah, misalnya saya mau lakukan pembayaran sekaligus ya, pembayaran sekaligus juga bisa. Misalnya 3 ya. Nah, coba saya klik lanjutkan. Nah, saya klik lanjutkan. Misalnya metode pembayarannya tunai, lalu terima pembayaran ya. Nah, kembali di sini ada yang namanya sisa tagihan. Nah, 0. Jadi misalnya kalau mau bayar cicilan berarti Anda harus buat satu persatu. Ya, tidak bisa langsung langsung bayar semua. Ini dianggap bahwa kita akan bayar uh, lunas. Oke, saya kembali dulu. Nah, saya kembali. Misalnya dari 10.200 ini, saya ingin membayar hanya 10.000 saja atau 9.000 ya. Misalnya saya bayar 9.000. Apa yang terjadi? Misalnya saya klik simpan. Saya klik simpan, saya terima pembayaran. Nah, klik terima pembayaran, maka di sini dia menganggap bahwa dua ya, yang dua yang di atas, nomor 1 dengan nomor 6 itu sudah dilunasi, sementara yang terakhir dianggap cicilan. Nah, seperti itu. Jadi prioritasnya itu berdasarkan nomor ya. Nah, seperti itu. Jadi distribusinya dia akan lunasi yang mana yang paling tua. Nah, kemudian misalnya saya ubah lagi ini, 9.000 saya ubah menjadi 5.000. Ya, saya klik simpan. Nah, begitu klik simpan, terima pembayaran, maka akan ada konfirmasi. Nah, berarti pembayaran 5.000 hanya untuk yang di bagian atas. Nah, sedangkan yang bagian bawah itu sisa tagihan semua. Belum lunas. Ya. Nah, seperti itu. Dianggap belum lunas. Jadi hanya 001 dari bangunan perkasa yang dianggap sudah lunas. Oke, klik lanjutkan saja dulu ya. Misalnya saya klik lanjutkan. Nah, oke, saya coba kirim struk. Apakah bisa? Ya, kirim struk ke WA saya ya. Nah, masih tidak bisa juga. Oke, sekarang kita lihat di sini penerimaan penjualan ya, karena ini kan langsung pembayaran ya. Pembayaran piutang. Ya, jadi pembayaran piutang itu yang tadi ini 5.000. Jadi hanya nomor 1 saja yang dibayarkan. Nah, ini dia. Jadi nomor 1 saja yang dibayarkan ya. Nah, oke ya, jadi bisa kita lihat di situ ya, bagaimana proses pembayaran. Jadi walaupun tiganya dicentang, tapi yang dianggap bayarnya cuma 1. Karena distribusi uang 5.000 ini, dia membaca ke faktur yang paling lama ya, terlebih dahulu, yang nomor yang paling tua terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Nanti sebentar, apabila saya sudah bisa berhasil print, nanti saya tunjukkan ya hasil printnya seperti apa. Karena ini ada masalah di perangkat saya ya. Di perangkat saya ini ada lagi bermasalah. Karena di sini saya buat tutorialnya melalui Katamsia dan lain-lain, sehingga mungkin crash ya, seperti itu. Jadi tidak bisa menampilkan bentuk printnya. Nanti saya akan tunjukkan ya bentuk printnya apabila pembayaran sekaligus ini ya.
Nah, jadi kalau apabila pembayaran sekaligus dengan distribusi uang atau transfer atau dana yang cukup ya tidak masalah. Jadi contoh ini kita pilih semua. Berarti total semua adalah 11.055.200. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, jadi saya pilih semua dulu. Ya, di sini saya pilih semua lalu 11.055.200 saya klik lanjutkan ya. Nah, begitu saya klik lanjutkan otomatis ini ada ya. 11.055.200. Nah, di sini saya bisa pilih misalnya transfer BCA. Nah, jadi uang distribusinya ini lengkap, semua lengkap ya. Nah, di sini saya klik terima pembayaran. Nah, berarti di sini konfirmasi, sisa tagihannya nol semua, ya seperti itu. Sisa tagihannya nol. Berarti semua yang ada di bangunan perkasa ini sudah langsung dilunasi. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah langsung dilunasi seluruh piutangnya. Klik selesai dan di penerimaan penjualan ini coba saya klik sinkron. Ya, sudah. Nah, ini dia. Jadi bangunan perkasa sudah dilunasi semuanya. Nah, oke. Coba saya simulasikan lagi ya. Misalnya Indah Elektrik. Ya, Indah Elektrik saya pilih semua. Begitu saya pilih semua total 26 juta. Ya, saya klik lanjutkan. Oke. Nah, misalnya 26 juta. Nah, ini 26 juta. Kemudian saya klik lanjutkan. Begitu saya klik lanjutkan, saya hanya transfer sejumlah sebelumnya saya masukin dulu ya. Misalnya 26.790.000. Nah, berarti di sini 26.790.000. Nah, klik simpan. Begitu klik simpan, saya pilih misalnya EDC ya. Terima pembayaran. Nah, kita baca dia punya konfirmasi. Ya, berarti konfirmasinya adalah sisa tagihannya masih yang di bawah itu ya 5.000. Nah, itu masih ada sisa tagihan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Berarti ini masih ada sisa tagihan sebagian. Nah, kita lanjutkan. Nah, nanti kita lihat seperti apa. Oke, selesai. Nah, ini masih ada sisa tagihan di sini. Jadi ada masih outstanding ya yang tadi. Nah, jadi kalau saya kasih lihat di sini 26.700, maka inilah yang dibayarkan ya. Jadi 28.560 masih terutang 59.30 karena distribusi bayarnya cuma 23.170 di sini. Oke. Jadi masih terutangnya masih nyangkut. Nomor 4 ini masih nyangkut dia di sini. Seperti itu ya.